Salam sehat Bapak, Ibu, dan Saudara. Berjumpa kembali melalui channel ini, melalui saluran ini. Sebelum kita beribadah bersama-sama, kita memperhatikan beberapa hal. Secara khusus ini berkaitan tentang ulang tahun GPI Kedungaren yang sebentar lagi akan kita rayakan, yaitu tanggal 16 Mei. Kita melewati hari ulang tahun gereja, dan sayangnya kita masih dalam masa pandemi sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi kita akan mengatur satu acara yang bisa menjadi ucapan syukur kita melalui jaringan atau ucapan syukur dalam jaringan. Nah, oleh sebab itu nanti panitia akan menyiapkan satu iringan musik di mana masing-masing keluarga bisa menyanyi dengan musik itu, ataupun yang tidak ada keluarganya bisa bergabung dengan 1, 2, 3 yang lainnya untuk menyanyikan lagu itu, dan nanti teman-teman PKMP akan menggabungkan, mengcompile menjadi satu video ucapan syukur kita untuk ulang tahun. Nah, sekolah minggu juga akan membuat video yang sama dengan tema pasti anak-anak sekolah minggu bagaimana mereka bersuka cita dalam ulang tahun gereja walaupun mereka terpisah. Nah, khusus untuk WBI besok pagi atau minggu hari ini, maksud saya ada keterampilan. Semestinya ada kegiatan persekutuan WBI, tapi dilakukan di rumah masing-masing. Ada keterampilan yaitu membuat kue pie yang sudah disiapkan, cara membuatnya melalui video yang akan di-share di grup WBI. Silakan ibu-ibu akan membuatnya, kemudian bisa difoto, dibagikan di grup WBI sebagai bentuk kegiatan persekutuan WBI. Nah, di bulan Mei ini berdekatan dengan ulang tahun gereja, ada yang berulang tahun juga, yaitu Bapak Ilyas. Selamat ulang tahun Bapak Ilyas. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dengan kekuatan, dengan kesehatan, juga dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, saya juga masih mengingatkan ada akronim, ada singkatan di dalam kita melawan penyebaran virus corona COVID-19 ini, yaitu minggu yang lalu saya sudah menyebutkan ada cinta, lalu ada yang baru lagi kasih. Jadi cinta kasih. Apa itu cinta kasih? C. Cuci tangan, Bapak dan Saudara, sering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. I. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. N. Nafas, sesak ataupun disertai demam, maka Bapak Ibu harus segera memeriksakan diri vaskes yang ada. Kemudian T. Tetap makan yang bergizi. A. Ayo tutup mulut dengan masker, ataupun ketika kita sedang batuk bersin kita bisa menutupnya dengan lengan kita seperti ini supaya tidak menularkan atau maupun mencipratkan droplet kepada orang lain. Kalau kasih itu K. Kelola stres supaya hati kita tetap sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Itulah kekuatan kita. Kelola stres. A. Ayo pakai masker. Ayo pakai masker. S. Selalu cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. I. Istirahat yang cukup. Dan H. Hidangan yang bergizi yang bisa kita nikmati, konsumsi untuk menambah daya tahan tubuh kita. Cinta kasih, ingat saya akan menuliskan di layar ini Bapak Saudara. Dan akhirnya selama beribadah Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di channel ini. Kita akan melakukan ibadah di hari Minggu, ibadah tanggal 10 Mei 2020. Masih bersama dengan keluarga kita ketika kita ibadah di rumah masing-masing. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembahnya, dan mari kita angkat pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari kita angkat pujian ini dan sumbangan hati kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan, menjadikan kita indah di pandangan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku
kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Ibu Monica dapat memimpin kita dalam doa. Yalah Bapa, hanya kepadamu kami mau berharap, hanya kepadamu kami mau menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh tubuh kami untuk bisa berfokus beribadah kepadamu Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, biarlah kami boleh memuji Engkau dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati acara ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau dan biarlah kami boleh beroleh berkat untuk kehidupan kami sepanjang hari di minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian sukacita. Kita akan angkat pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi Ikut-Mu Yesus. untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. kita akan pujian ini dengan kembali. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, Walau banyak
membaca ayat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dalam ibadah pagi ini. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dan kasih saudara Yedi dapat membacakannya bagi kita semua. Yohanes 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dalam khotbah pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan angkat pujian kembali. Kita mau katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, perjalanan pelajaran firman Tuhan kita di tahun 2020 sudah sampai di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Lembaga kita memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Menarik sekali, saya memberikan judul yang sedikit berbeda, yaitu kita akan belajar di balik mukjizat yang ada itu. Yaitu mari kita belajar untuk rendah hati, bersyukur, dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati dan bagaimana kita bersyukur, ataupun kita belajar rendah hati lalu kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, menariknya di perikop ini adalah bahwa Yohanes mencatat sama seperti yang lainnya. Padahal biasanya Rasul Yohanes ketika menuliskan Injil Yohanes ini, beberapa bagian tidak dituliskan di Injil Matius, Markus, Lukas. Di Injil Sinoptik dituliskan, tapi Yohanes mengambil bagian yang lain yang belum dituliskan. Nah, menariknya adalah di pasal yang ke-6 ini, Yohanes menuliskan sama seperti penulis Injil yang lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Salah satu kata kunci yang kadang terlewatkan ketika kita membaca di perikop ini adalah kata banyak atau kumpulan orang. Ini berbicara tentang kuantitas. Kalau ini dihilangkan, maka perikop itu sunyi ataupun sepi, tidak ada artinya lagi. Nah, ceritanya sangat sering dipakai dalam cerita sekolah minggu, dan tentu kita hafal, bahkan ada lagunya seperti ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, menarik sekali lagunya, lagu sekolah minggu. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan secara cepat yang boleh memberkati kita saat ini. Bagaimana kita belajar dari pengalaman berharga, pengalaman yang supranatural, bagaimana rumus matematika tidak berlaku, yaitu 5 ditambah 2 bukan lagi 7, tetapi menjadi luar biasa. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Yesus menerima orang banyak dengan segala motivasi yang ada. Yesus menerima orang banyak dengan segala motivasi yang ada. Seperti yang tadi saya katakan, kata kunci adalah banyak, kumpulan banyak orang. Ini sangat menonjol di perikop ini. Nanti saudara bisa mencari kata kunci banyak atau kumpulan, kuantitas ini. Jumlah cukup banyak muncul di perikop kecil ini, ayat 1 sampai yang ke-15. Nah, tentu Yohanes dan penulis lainnya mempunyai tujuan ketika menuliskannya ini. Tempatnya menekankan bahwa memang sangat banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sangat banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan adalah orang-orang seperti apa yang datang kepada Tuhan Yesus, saudara? Yohanes hanya menuliskan di ayat yang kedua, pasal yang ke-6 Injil Yohanes demikian, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan diadakannya terhadap orang-orang sakit. Berbondong-bondong mengikuti dia, melihat mujizat yang diadakan. Nah, peristiwa ini bukan terjadi selang beberapa hari atau selang beberapa minggu setelah pasal yang ke-5 bagian akhir yang perlu kita catat, saudara. Peristiwa ini sebenarnya cukup panjang jedanya dari pasal yang ke-5. Nah, apa yang terjadi nanti dibaca di Injil Matius ataupun di Lukas. Di sana apa yang terjadi sebelum peristiwa ini? Kalau Bapak Ibu masih ingat, pasal yang ke-5 itu peristiwanya adalah ketika Tuhan Yesus pulang dari Yerusalem, ada hari raya di sana di Yerusalem. Tuhan Yesus tunduk taat pada waktu itu dengan tradisi yang ada. Dan peristiwa ini adalah ketika mendekati hari raya Paskah dan Tuhan Yesus akan kembali ke Yerusalem. Ya, jadi waktunya sebenarnya cukup panjang. Ini menarik, jangan lupa itu. Peristiwa ini setelah Yesus kembali dari Yerusalem dan mendekati Paskah, yang tandanya Yesus akan ke Yerusalem lagi. Matius menuliskannya
peristiwa ini lebih detail Bapak Saudara. Nanti bisa membaca di Matius. Salah satunya adalah bahwa perikop ini terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus diutus pelayanan oleh Tuhan Yesus. Mereka setelah melayani 12 murid ini kemudian kembali kepada Tuhan Yesus dan bersamaan atau berdekatan dengan hari raya di Yerusalem. Nah, ini masuk akal sekali sehingga ada banyak orang berbondong-bondong. Karena orang banyak itu mungkin ada yang pernah ketemu Tuhan Yesus di Yerusalem dan mereka tahu ada di mana Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu ada di daerah Galilea di sekitar Danau Tiberias. Atau ada kemungkinan bahwa orang-orang itu berbondong-bondong karena pemberitaan murid-murid yang sudah kembali pelayanan menuju kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa yang ikut. Atau kemungkinan yang paling besar adalah orang-orang itu berbondong-bondong juga akan menuju ke Yerusalem seperti Tuhan Yesus sebenarnya sedang berjalan mengarah ke Yerusalem. Nah, ini kemungkinan yang sangat mungkin kenapa orang banyak berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Nah, secara singkat saya menyebutkan siapa dan motivasi orang yang datang mengikut Yesus, saudara, yang dikasihi Tuhan. Yaitu adanya orang-orang yang penasaran. Adanya orang-orang yang penasaran. Ya, bisa jadi memang tidak dituliskan di sini. Yohanes hanya menuliskan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia untuk melihat mukjizat. Ada orang-orang kepo, ada orang-orang yang penasaran siapa Yesus yang diberitakan murid-murid. Ataupun siapa Yesus menurut teman-temannya mungkin menceritakan seperti itu. Sehingga mereka datang sebenarnya mungkin belum kenal, hanya penasaran. Lebih-lebih ceritanya cukup besar, yaitu Yesus mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit pada waktu itu yang tidak bisa disembuhkan oleh orang yang lain. Yang berikutnya adalah orang-orang yang berbondong-bondong adalah orang-orang yang benar-benar sakit yang memerlukan pertolongan. Ya, karena selalu dikatakan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian orang-orang yang berbondong-bondong itu, orang banyak itu bisa jadi adalah saudara-saudara, keluarga-keluarga yang sakit tadi, yang membawa yang si sakit tadi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa yang tidak bisa datang sendiri dan mereka harus diantar oleh keluarganya. Dan tetapi jangan lupa, saudara, bahwa yang berbondong-bondong itu nanti dibaca lagi pelan-pelan bagian-bagian Injil. Selalu ada orang-orang yang datang mendekati Tuhan Yesus dengan motivasi sebenarnya adalah mencari kesalahan, ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Mencari-cari kesalahan dan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, yang menarik adalah pelajaran pertama adalah Yesus menerima semuanya. Yesus sangat tahu semuanya, namun Yesus menerima semuanya. Bahkan ketika yang datang itu mempunyai motivasi yang bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi Yesus menerimanya. Dan bukan berhenti di situ, teman-teman, yaitu Yesus mengajar. Yesus menerima mereka untuk mengajarkan sesuatu, untuk memurnikan motivasi ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yesus sedang mencari siapa yang sungguh-sungguh mau mengikut dia. Nah, ini ditekankan oleh Matius. Nanti Bapak bisa membaca di Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kumpulan banyak orang yang mengikuti dia dengan motivasi-motivasi awalnya yang tidak benar tadi. Bahkan sebenarnya motivasi hanya ingin melihat mukjizat, itu juga tidak benar. Orang itu mungkin melihat hal-hal yang besar, tetapi orang itu tidak menikmati hal besar itu. Hanya melihat saja. Nah, banyak orang yang seperti itu. Akhirnya ketinggalan berkat. Hanya melihat orang yang diberkati Tuhan, hanya melihat mukjizat Tuhan dilakukan untuk orang-orang tertentu dan kita tidak merasakannya. Kenapa? Karena kita mempunyai motivasi yang salah ketika kita mengikuti Yesus. Matius 16 ayat 24 juga ditekankan lagi bahwa Yesus mencari orang yang sungguh-sungguh dan ini yang diajarkan kepada kumpulan banyak itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Markus, Lukas menuliskan hal yang sama. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, apa sebenarnya motivasi kita? Yesus menerima kita, keadaan apapun kita, motivasi awal kita. Tuhan menerima kita, tetapi izinkan juga Yesus mengajar untuk memurnikan motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Yesus mencari pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau diubahkan. Orang yang sungguh-sungguh mau memikul salib, menyangkal diri dan sungguh-sungguh mengikut dia. Pelajaran yang kedua, Bapak Saudara, Yesus adil memperlakukan kumpulan banyak orang itu. Yesus adil memberikan kasih kepada orang banyak itu. Hal ini mengajarkan tentang kerendahan hati.
kerendahan hati. Bagaimana kita di hadapan Tuhan, kita semestinya memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan kondisi orang-orang yang mengikut Yesus dan cara Yesus memperhatikan. Sekali lagi, kita lihat di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Cara Yesus memperlakukan orang banyak itu, bahkan nanti akhirnya di jumlah yang laki-laki dewasa ada 5.000, orang yang sangat banyak itu, Tuhan Yesus memperlakukan sebenarnya adil dan sama. Nanti Bapak akan mendapatkan bahwa Yesus menginginkan mereka duduk sama. Penulis Injil yang lainnya mengatakan Yesus meminta supaya mereka duduk di rumput yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Nah, saya tidak lagi membicarakan rotinya atau ikannya, roti yang terbuat dari jelai, bukan dari gandum. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Dan ikan. Jangan bayangkan ikannya besar sebenarnya. Kalau kita mungkin lebih tepatnya ya seperti greh, ya ikan asin yang kecil. Lauknya rotinya orang miskin sebenarnya, dari jelai itu. Nah, sekali lagi saya tidak membicarakan hal itu, tapi siapakah kumpulan orang banyak itu? Tentu ada yang dari orang yang sudah lanjut usia, orang yang masih produktif dewasa, ada yang muda, bahkan ada yang anak-anak, ada yang pria, ada yang wanita. Tidak dituliskan, tapi nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Ada yang kebanyakan memang miskin, tetapi tentu ada yang banyak, ada yang kaya. Tetapi Tuhan memperlakukan hal yang sama. Bahkan saya tergelitik, mungkin di antara 5.000 orang laki-laki atau ditambah yang lainnya, ribuan lah banyak. Masa kan tidak ada orang yang kaya? Masa kan tidak ada orang yang mempunyai, yang bisa dibagikan? Sehingga saya mengkategorikan yang berkumpul, yang mencari Tuhan Yesus, ada orang-orang yang kaya, tapi kategori pelit. Kenapa? Karena ketika panggilan untuk berbagi kasih hanya anak kecil yang terbeban. Beda sekali dengan semangat kita, Jemaat GBI Kedu Ungaran. Ketika ada panggilan untuk mengasihi Tuhan, memperhatikan gereja, panggilan untuk mengadakan bakti sosial, atau keperluan lainnya untuk gereja. Siapapun kita dengan porsi kita, dengan bagian kita, kita semuanya terlibat. Tetapi di sini, ketika Yesus memberikan panggilan untuk memberi, bahkan untuk dirinya sendiri, tidak ada. Hanya seorang anak kecil yang mempunyai sedikit makanan, yang rela berbagi. Aneh sekali, masakan dari ribuan orang itu tidak ada yang mempunyai dan tidak mau berbagi. Jadi kita semuanya pun di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang dikatakan yang kaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak ada. Atau yang miskin yang lebih dikasih Tuhan Yesus. Tidak. Kita semuanya sama. Bahkan cara Yesus memberkati nanti juga sama. Yesus memerintahkan supaya semuanya duduk di lapangan itu. Tidak ada yang paling dekat, yang paling dikasihi, tidak. Untuk orang-orang yang berbondong-bondong itu. Dan ingatlah bahwa mereka semuanya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka mau duduk. Ini menarik sekali. Mungkin ada orang-orang kaya yang susah untuk diatur seperti itu. Orang-orang yang memiliki sesuatu tetapi diminta, ayo duduk, kita makan bersama-sama, dan orang itu mau. Ini pelajaran sebenarnya. Di satu sisi, orang-orang yang bisa kita lihat di sana adalah orang-orang yang mau diatur. Tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kita di hadapannya adalah sama. Oleh sebab itu mari kita rendah hati. Jangan sampai kita menyombongkan diri. Jangan sampai kita ingin yang paling dihormati. Jangan sampai kita menginginkan sebuah kedudukan yang lebih tinggi supaya kita bisa mengatur yang lainnya. Tidak. Tapi di hadapan Tuhan kita sama. Bahkan jangan pernah mengukur kasih Tuhan, keadilan Tuhan itu dari kepemilikan yang kita punyai, dari apa yang kita punyai. Tidak. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Tuhan memperlakukan kita secara adil. Pelajaran yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Saudara. Perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7 yang menjadi fokus kita juga. Demikian. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Saya membaca dari ayat yang ke-5.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Ini pelajaran yang ketiga adalah Yesus mengajarkan untuk mengingat dan percaya. Mengingat masa lalu, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu kita, dan kita tetap percaya. Yang menarik adalah, mengapa Filipus yang ditanyakan? Di Injil Yohanes kata Filipus muncul sangat jelas. Kenapa Tuhan Yesus hanya bertanya kepada Filipus, "Filipus, di manakah kita akan membeli roti?" Perhatikan baik-baik, saudara. Di manakah peristiwa ini terjadi? Di sekitar Danau Galilea, Tiberias. Nanti lihat di peta di Alkitab ya. Nah, dari manakah asal Filipus? Kalau kita memperhatikan pasal yang pertama ayat yang ke-44, Filipus berasal dari Betsaida, daerah Galilea. Daerah Galilea. Sehingga sangat diyakini dari banyak orang itu Filipus ada yang mengenalnya. Filipus mengenal banyak orang itu yang berasal dari daerah Galilea, ataupun orang-orang itu sangat mengenal Filipus karena sama-sama daerahnya. Dan karena Filipus dari daerah itu, boleh dikatakan wilayah itu adalah wilayah kekuasaannya Filipus. Sehingga kalau kita kontekskan sekarang, Filipus ditanya, di mana ada Indomaret? Ya, karena Filipus berasal dari situ, dia tahu persis di mana itu pasar, di mana itu Indomaret. Sehingga Yesus bertanya, di mana kita bisa membeli roti? Dan Filipus menjawab, ini nggak ada tempat yang bisa kita datang untuk membeli roti sebanyak ini. Menarik sekali, kenapa Filipus yang ditanya selain dia berasal dari tempat itu, selain dia menguasai daerah itu. Ingat baik-baik Bapak Saudara, bahwa Filipus termasuk salah satu orang dari 4 murid yang pertama yang ada di daerah itu, yang diajak Tuhan Yesus, yang melihat langsung bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, menyediakan kebutuhan orang melalui air menjadi anggur. Filipus saksi pertama mujizat yang besar itu, dan mujizat ini Tuhan Yesus katakan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Yesus hanya memberikan sebuah ujian apakah Filipus mengingatnya. Saya memberikan ilustrasi yang nyata terjadi seperti ini. Saya mempunyai teman namanya Pak Michael dan Ibu Ipan. Pak Michael orang Amerika dan Ibu Ipan ini istrinya. Pak Michael dan Ibu Ipan mempunyai kafe. Suatu saat saya mampir ke kafe itu dan minum kopi, makan snack, dan Bu Ipan berkata, "Pak, kapanpun silakan mampir dan tidak perlu membayar." Tidak perlu membayar. Nah, ketika saya menikmati kopi itu, saya bersama dengan Mas Yosef. Nah, setahun kemudian, ketika saya tidak mempunyai uang dalam perjalanan, saya haus dan lapar, saya sedih, dan ternyata saya ada di jalan kira-kira 1 kilometer dari kafe itu. Apa yang akan dilakukan Mas Yosef? Mas Yosef bisa mengingatkan, "Pak Yohanes, bukankah di sana ada kafe?" Dan Pak Yohanes bisa datang kapanpun. Yesus bertanya kepada Filipus karena Filipus yang berpengalaman langsung dengan Yesus, bagaimana Yesus menyediakan kebutuhan untuk banyak orang. Oleh sebab itulah Yohanes detail menuliskan tentang Filipus yang dipanggil. Kenapa? Karena Filipus sudah berpengalaman. Namun sayang, di ujian yang pertama ini Filipus tidak lulus. Dia lupa. Filipus berpikir dalam kotaknya Filipus sendiri, keterbatasannya itu tidak ada. Orangnya banyak, nggak ada. Kalaupun ada toko menjual roti tidak cukup untuk sebanyak ini. Dia lupa bahwa Yesus hanya memerlukan air pembasuhan kaki untuk menyediakan kebutuhan yang luar biasa pada waktu itu dengan jumlah yang sangat banyak. Filipus lupa. Untuk ribuan orang itu, Yesus hanya perlu kerelaan seorang anak kecil dan 5 roti dan 2 ikan. Coba lihat sekarang Bapak dan Saudara. Ada berapa yang kita punya? Coba tengok dompet Bapak dan Saudara. Ada berapa rupiah di dalamnya? Coba tengok tempat beras Bapak dan Saudara. Coba tengok kulkas Bapak dan Saudara. Coba tengok tabungan Bapak dan Saudara. Coba tengok apa yang Bapak Ibu Saudara miliki. Mungkin seperti seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi jangan pernah lupa
Filipus mempunyai pengalaman melihat mujizat Tuhan sebelumnya. Dan Yesus ingin bahwa Filipus mengingat dan percaya kembali. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu akan melakukan hal yang luar biasa, menyediakan makanan untuk ribuan orang melalui hal yang supranatural, dan kita menyebutnya sebagai mujizat. Oleh sebab itu mari Bapak dan Saudara, ingat kuasa mujizatnya di masa lalu dan tetaplah percaya di masa sekarang bahwa mujizat masih ada. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Biarlah setiap kebenaran firman ini dapat menguatkan iman kita yang bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Ku percaya Tuhan tak pernah gagal. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang untuk menepati setiap janji-janji. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita akan mengangkat pujian ini kembali. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang terus menyediakan segala sumber kepada kami. Kami saat ini sudah belajar dari pengalaman bagaimana Filipus sempat lupa akan peristiwa besar di masa lalu. Bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan orang banyak melalui hal-hal yang sederhana dan adalah peristiwa mujizat, supranatural.
ketika diperhadapkan dengan kebutuhan ribuan orang yang perlu diberi makan, Filipus menjadi panik dan lupa. Nah, kami belajar ya Tuhan, supaya kami tetap mengingat karya Tuhan di masa lalu, tetap mengingatnya sebagai sebuah karya yang luar biasa yang akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Sebab itu kami percaya kepadamu, dan kami belajar untuk rendah hati, karena di hadapan Tuhan kami sama, kami diperlakukan sama. Tuhan memberikan kasih yang sama, bahkan Tuhan memberikan matahari yang sama kepada kami. Bahkan termasuk orang yang mungkin jahat, mungkin mengutuki engkau, tapi matahari tetap engkau berikan kepada mereka sebagai bentuk kesempatan mereka untuk kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kami belajar ya Tuhan untuk bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kami belajar untuk tidak merasa yang lebih unggul, yang lebih tinggi dibandingkan saudara-saudara kami. Kami belajar untuk rela duduk bersama di hadapan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami terus berseru pada Tuhan, supaya kasih Tuhan melimpah kepada kami untuk menguatkan kami selama kami melewati masa pandemi ini. Supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap sehat. Dan ketika secara menyeluruh terpengaruh adanya pandemi ini, Tuhan akan memberikan ketenangan hati kami. Ajar kami percaya kepadamu bahwa Engkau menyediakan yang kami perlukan. Tidak peduli meskipun kami hanya memiliki 5 roti maupun 2 ikan yang akan segera habis. Tapi ketika kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan hal yang besar. Bukakan tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat bagi kami ya Tuhan. Menyerahkan untuk pekerjaan kami, usaha kami, supaya Tuhan menyertai dan memberkati menjadi bagian pencaharian kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah di rumah, dengan segala aktivitas yang di rumah, supaya itu menjadi bagian yang menyenangkan untuk mereka rasakan selama kami melewati masa pandemi ini. Dan menyerahkan ya Tuhan, secara global kami berseru pada Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan dunia ini, untuk memulihkan bangsa kami dari sakit penyakit yang sedang kami derita ini. Berkati pemerintah yang ada menjadi alat-alat Tuhan yang efektif untuk menolong semua warga negara Indonesia mengalami kebaikan-kebaikan. Kebijakan yang diambil boleh kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati channel ini. Kami rindu kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah melalui saluran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara.